Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Frans Poltak dari Market Price Movement Academy. Ini untuk sesi yang berikutnya. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai basic supply and demand. Ya, di basic supply and demand ini adalah suatu tempat di mana market mencapai suatu area yang balance, ya, atau kita bilang sebagai equilibrium, di mana area yang dibilang sebagai base atau equilibrium itu adalah di mana market melakukan suatu reaksi, gitu ya, di mana para seller dan buyer itu akan melakukan suatu peperangan yang nantinya akan melanjutkan arahnya kembali melawan arah trennya atau melanjutkan arah trennya. Oke, kita kembali ke chart, mari. Oke teman-teman, kita kembali ke chart. Di sini kembali lagi saya tampilkan ada chart kosong. Saya mau hendak menjelaskan ada saya besarin ya, dua jenis dari dua tipe apa ya saya bilang ya, basic zone ya. Ada tipe, ada subtipe ya. Yang tadi saya bilang itu adalah yang pertama saya bilang sebagai caps ya. Yang kedua saya namakan sebagai flag. Nah, caps itu apa? Caps itu yang dikatakan sebagai kalau gitu saya ke gambar aja dulu. Kita mulai dari caps ya, di mana harga rally ya membentuk suatu base ya, harga montal mantul di situ dan melakukan arah pembalikan ya, sehingga kita punya zona ini, di mana di sini kita bilang sebagai kecilan. Ini adalah rally. Oke. Ini yang dibilang sebagai kategori base. Dan ini adalah drop. Oke. Sama halnya di arah yang sebaliknya. Pada saat ada harga drop membuat suatu base dan dia rally. Nah, ini yang saya bilang sebagai area caps. Ya, area caps itu adalah topi ya. Jika dari kata topi artinya topinya ya, kalau yang ini memang di atas ini, tapi kalau ini dibalik dia ada di atas ya gitu. Ya, ini caps. Oke, jadi kalau saya bilang di sini untuk caps itu adalah rally base drop dan drop base rally. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Saya bikin di atasnya sini, di mana suatu gerakan harga dia rally membuat suatu base ya, dan harga rally lagi ya, sehingga dia menciptakan suatu base yang dibilang sebagai flag, bendera ya, kayak bendera. Kalau di luar suka bilangnya pole ya, tiang bendera. Nah, ini adalah rally ya, rally base rally. Oke. Dan arah sebaliknya itu ya tentunya drop base drop ya. Drop base drop ya. Ini base drop ya. Jadi ini saya bisa bilang untuk flag itu
Yang diinginkan adalah rally base rally dan drop base drop. Nah, ini adalah basic dari supply and demand. Ya, basic supply and demand. Oke, kita coba lihat ke chart. Oke, kita mundurin time frame-nya, saya main di H4 aja. Oke, saya mundurin. Nah, kita lihat apa sih fungsi reaksinya terhadap rally base rally dan drop base drop, ataupun drop base rally, rally base drop ya, kita lihat. Nah, ini namanya adalah di mana harga melakukan rally base drop ya, sehingga saya punya zonanya adalah seperti ini. Oke ya, oke. Ini adalah rally base drop. Ini adalah rally, maaf, saya salah. Ini drop base drop. Oke. Sehingga saya punya area zonanya yang besarnya itu adalah ini. Iya. Oke, kita lihat lagi, kita telusurin lagi. Ini adalah rally drop base drop. Oke, berarti kalau saya gambarkan grafiknya supaya lebih jelas buat teman-teman, drop base drop ya, sehingga saya punya zona ini. Oke, ini saya hapus saja. Nah, oke, kita terusin lagi. Nanti kita lihat atasnya ini impactnya kemana, apa di kanannya gitu ya. Kita lihat lagi. Di sini kita jalan cucut-cucut. Saya menghindari market sideways seperti ini ya teman-teman. Artinya saya tidak melakukan entry di tempat area di mana market sedang berkonsolidasi lagi melakukan sideways gitu. Saya lebih suka dia ada arah trennya gitu. Ya, di sini udah mulai ada ngebentuk tren ya, kita bisa lihat dia naik. Ya oke, ini backtest tapi supaya teman-teman bisa ngerasain feel-nya gitu. Oke. Ini ada rally base rally. Ya, ini zonanya. Oke. Nah, ini yang tadi yang sebelumnya yang masa lalu dia melakukan reaksi pada market ini sehingga teman-teman entry di sini dan dia berbalik, profit teman-teman melakukan sell. Jadi yang kalau dia datang dari bawah ada menghasilkan suatu zona supply and demand. Ini kalau dia datangnya dari bawah harus cucut. Nah, ini dia namanya adalah zona supply. Ya, ini zona supply. Saya rubah warnanya. Saya namakan zona supply. Oke. Nah, kalau yang ini kasusnya begini, ini jadi zona demand ya. Ini zona demand. Saya namain zona demand. Oke. Lagi ya, kita lihat lagi. Harga rally, base rally, flag ya. Dia jadi flag. Oke, kita gambar zonanya demand. Ya, tadi mana demand. Oke. Zona demand. Ya. Zona demand. Oke, ini zona demand di mana market tadi melakukan rally, base rally dan harga berhasil ditolak di zona itu. Ya, terus ditendang ngebuy karena zona demand ini cukup kuat gitu. Ya. Lalu dia ini mantulnya di mana? Kita lihat lagi dari history tadi. Oh, ternyata dia kena zona supply yang ini sehingga dia ngebentuk terbentur di zona supply ya, ini zona supply dan dia bereaksi harga turun ke bawah hingga menembus zona demand yang di bawahnya. Tentunya harga pada saat udah dicoba di break seperti ini dia udah mulai kehilangan kekuatannya ya. Cuma masih valid, hanya tidak fresh. Itu nggak apa-apa, memang begitu sewajarnya gitu. Benteng ini udah ditembus gitu ya. Oke, kita tahu bahwa harga datang dari bawah itu dan bereaksi mantul lagi itu terhadap ada suatu zona basic aja, itu hanya basic ya, basic zone dari supply and demand gitu. Ini juga saya terusin, ini adalah zona supply supaya
nggak lupa nanti kita di kemudian hari ini sebenarnya kita coba trial. Ya, ini udah di break, kita mundurin. Ya, ternyata dia mantul di zona demand yang bawahnya gitu. Ya, yang tadi rally, base rally tadi nih. Dia bereaksi, profitnya segini. Ya. Ini masih valid ya teman-teman. Ini masih valid karena ya oke, di sini di break gitu. Cuma sejak kita lagi belajar zona yang basic, ini kita anggap berlaku dan akhirnya dia di break di sini. Oke, that's fine, nggak apa-apa. Oke, kita jalan lagi. Ya. Ini kita terusin. Lalu harga melanjutkan arah drop base rally. Oke, saya punya drop base rally sini. Ini adalah zona demand. Ya, dinamain ya teman-teman supaya teman-teman bisa belajar. Dan dia menghasilkan profit yang hanya segini, gitu. Ya, nggak apa-apa. Tetap bereaksi. Dia tetap ngasih suatu reaksi. Ya. Lalu di sini saya lanjut. Saya punya rally base rally lagi setelah yang tadi ini drop base drop, dan di sini masih on rally drop base rally, dan sini saya punya rally base rally sehingga saya punya zona ini. Ya, saya punya zona ini gitu. Nah, teman-teman entry di sini ya, teman-teman entry di sini yang bisa menghasilkan profitnya segini gitu. Ya, ini basic zone. This is basic zone. So, zona supply and demand yang secara basic. Oke. Tadi ini kita lihat ada di sini ya. Ini adalah zona supply, yang ini zona supply yang dihasilkan dari harga yang ini. Which is sebenarnya dari sini juga ngasih suatu kontribusi ya. Kita punya ada rally base drop. Ya, rally base drop. Nah, ternyata market ini bereaksinya karena yang ini udah nggak fresh gitu, yang atas yang biru ya, yang atas ini sama-sama biru sebenarnya. Ini juga soalnya zona supply ya, zona supply. Nah, dia bereaksi turun terus tuh sampai ngebreak yang ini ya. Harga ini bereaksinya di mana? Pasti ada zona supply and demand lagi di bawahnya, di harga sebelumnya. Mungkin dari sini kita bisa lihat nih, drop base rally. Ya, ini base ya, drop base rally, zona apa teman-teman, demand. Nih ya, tuh harganya bereaksi mantulnya dari sini. Jadi dia bereaksi akibat yang zona dari sini. Ya, saya sama sekali tidak heran, jelas banget gitu. Ya, oke, saya lanjut lagi. Tadi saya punya di sini tadi rally base drop. Oke, ini time frame 4 ya teman-teman. Rally base drop. Ya, ini zona supply lagi. Oke. Nah, harga ini bereaksi di sini. Ya, dia turun ke bawah. Lagi, kita cari lagi di sini. Ini adalah drop base drop. Berarti flag ya. Drop base drop ya, flag. Nah, tuh dia langsung di break di sini ya. Drop base drop, zona supply. Oke, supply. Nih ya, di sini dia terus dia bereaksi menghasilkan profit sampai sini. Di sini ketahan sama siapa? Ya pasti ada tertahan sama sesuatu. Minimal ada SR di sini teman-teman nih. Tuh, ya. Kenapa begitu vitalnya SR? Ya salah satunya itu, dia mampu menahan harga. Lagi kita lihat lagi ada di sini kalau secara skala besar ya, rally base rally. Ya. Rally base rally jadi zona demand. Ya. Tuh. Lihat dia mantul di sini bereaksi dan dia lanjut ke atas. Nah, di sini dia udah ngebreak. Nah, tanda ngebreak ini nanti kita belajar mengenai engulf ya. Ini adalah suatu tempat di mana suatu flag atau suatu zona yang tadinya demand dia di break sehingga dia mau hendak merubah arahnya. Oke, ya.
Lalu arahnya itu berubahnya karena apa? Berubah arahnya itu di mana jemputnya gitu. Ya kita tahu bahwa ini adalah jelas ini adalah area mana ya ini deh saya ambil drop base agak besar sama kayak yang di awalnya, sini besar, tapi ini kan udah habis ya, ini udah nggak kepake dan akhirannya dia di sini. Dia punya ini ya, dia break, dia mantul di sini dan dia turun, dia melakukan reaksi lagi sedikit di sini. Nah yang ini dia jalan terus. Nah ini katakan ini punya zona lagi ya, drop rally base drop ya di sini rally base drop. Tapi ternyata di break, ya bisa terjadi. Orang kita nggak pernah tahu arah market mau ngapain kan. Tapi kita dengan zona-zona ini kita tahu ada reaksi. Nah ini satu zona yang belum masih valid nih dari harga yang sebelumnya, dari reaksi yang sebelumnya nih, ya. Sehingga harga melakukan reaksi turun ke bawah, profitnya di sini, ya. Nah, yang ini lah, terus ceritanya yang ini gimana nih Om? Sama, saya punya ini rally, ya jelas rally base rally, ya. Sehingga saya punya zona ini, demand berubah menjadi demand. Ini zona dia demand, ya. Oke. Arahnya langsung terbang ya, teman-teman. Oke, nggak usah kita cari tahu kenapa dia begitu, biarin aja. Ya, ini drop base rally, ini rally base drop. Kita gambar rally base drop. Sorry. Ya, kita gambar ini. Tadi di sini juga ada rally base drop juga ya. Kita juga punya ini. Oke. Kita lihat kanannya belum bereaksi, biarin. Takut lupa saya panjangin dikit. Ini tadi zona supply. Ini juga zona supply. Oke, teman-teman. Saya rasa sampai situ aja penjelasan saya untuk materi kali ini mengenai basic zone dari supply and demand. Silakan teman-teman sekali lagi latihan di rumah untuk cara menggambarnya ya, basic zone ini sendiri. Bila mana teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ngejawab berikan di kolom komen. Saya akan berusaha jawab sesempat saya ya. Sukses selalu dan sehat buat semua. Terima kasih.